Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN dengan materi pemilu dan pilkada ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada ya. Oke, sebelum mulai seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemilu itu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat memberikan suaranya untuk memilih orang-orang yang dipercayainya untuk memegang kekuasaan negara. Nah, pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat di pusat dan di daerah. Para wakil rakyat ini akan mengisi kursi di DPR dan DPD serta DPRD. Nah, pemilu juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, sedangkan pemilihan kepala daerah atau disebut juga dengan pilkada itu memberikan kesempatan bagi rakyat di suatu daerah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih pemimpin daerah. Nah, melalui pilkada ini, rakyat memberikan kepercayaan kepada kepala daerah untuk mengelola daerahnya berdasarkan asas otonomi daerah. Pemilu dan pilkada dilaksanakan dengan asas Luber dan Jurdil. Apa itu Luber dan Jurdil? Nah, asas pemilu. Yang pertama, langsung, yaitu asas pemilu langsung berarti setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara. Lalu, umum. Maksudnya, pemilihan itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan asal-usulnya. Ya, jadi berlaku buat seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya asasnya bebas, berarti setiap pemilih dapat menggunakan haknya sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya rahasia, berarti pilihan setiap pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain dan dengan jalan apapun. Selanjutnya, jujur. Berarti semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan asas yang terakhir adalah adil. Berarti setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang adil, bebas dari kecurangan pihak manapun. Semoga Indonesia bisa menerapkan asas pemilu ini ya. Ya, jadi agak lebih mudahnya bisa menyingkat asas pemilu ini langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Luber dan Jurdil ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang pertama tentang pemilu. Pemilu atau disebut juga dengan pemilihan umum itu di Indonesia dilakukan 2 kali. Nah, pemilu pertama 2 kali ya. Itu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, baik untuk daerah provinsi maupun untuk daerah kabupaten atau kota. Lalu pemilu yang kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu anggota DPR RI, DPD, DPRD, dan presiden dan wakil presiden ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Nah, pemilu untuk DPR, DPD, DPRD, dan presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh suatu lembaga. Lembaga ini adalah KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum. KPU ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, semua pejabat KPU adalah orang independen. Independen ini artinya orang yang menjadi anggota KPU bukan merupakan anggota dan pengurus partai politik tertentu. Nah, KPU melaksanakan tugas-tugasnya memiliki kewajiban, yaitu memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan pemilu. Lalu yang kedua, menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat dan melaporkan penyelenggaraan pemilu kepada presiden. Selanjutnya, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD. Dalam pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD,
Itu meliputi beberapa tahap, yaitu pertama pendaftaran pemilih, lalu pendaftaran peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, lalu pemungutan suara dan penghitungan suara, lalu terakhir penetapan hasil pemilu. Nah, itu adalah tahapan dalam pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sekarang kita bahas tentang pendaftaran pemilih. Siapa yang berhak memilih dalam pemilu? Mereka yang berhak memilih adalah semua warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun ke atas. Nah, pada saat pemungutan suara berlangsung ya. Jadi pada saat pemungutan suara, orang yang memilih ini sudah berusia 17 tahun atau juga sudah pernah menikah. Nah, bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih akan didaftar sebagai peserta pemilu. Nah, selain syarat tersebut, seseorang yang berhak ikut pemilu itu harus tidak terganggu jiwa atau ingatannya ya. Jadi dia orang yang sehat, tidak terganggu jiwa atau ingatannya, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya karena terkait kasus pidana berdasarkan putusan pengadilan maksudnya ya. Nah, lalu siapa yang bertugas mendaftar pemilih? Nah, pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftaran pemilih dengan cara mendatangi kediaman calon pemilih. Petugas pendaftaran pemilih ini disebut juga dengan PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Pendaftaran pemilih juga dapat dilakukan secara aktif oleh calon pemilih dengan mendatangi petugas pendaftaran pemilih ini ya. Nah, PPS kemudian menyusun daftar pemilih sementara dan diumumkan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Calon pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Nah, ini adalah gambar atau contoh dari kartu pemilih ya. Setelah didaftarkan, seorang pemilih akan mendapatkan kartu ini, kartu pemilih. Selanjutnya, peserta pemilu. Siapa saja peserta pemilu itu? Yang pertama adalah partai politik. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu itu tentunya dengan memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, keberadaan partai diakui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Lalu, memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah provinsi. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah kabupaten di provinsi. Lalu memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik. Nah, pengurus partai politik harus mempunyai kantor tetap dan mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Lalu selanjutnya, nah ini adalah gambar dari sebagian partai politik yang ada di Indonesia saat ini ya. Selanjutnya, peserta pemilu dari perseorangan. Nah, peserta pemilu perseorangan ini diwujudkan melalui pemilihan calon anggota DPD. Jika DPR mewakili rakyat, maka DPD mewakili kepentingan wilayah. Basis daerah pemilihan DPD ini adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh 4 orang anggota DPD. Adapun peserta perseorangan ini menjadi anggota DPD itu dengan memenuhi syarat berikut. 1. Provinsi yang berpenduduk 1 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 orang pemilih. Kalau provinsi yang berpenduduk lebih dari 1 juta sampai 5 juta harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 orang pemilih. Provinsi yang penduduknya 5 juta sampai 10 juta didukung oleh sekurang-kurangnya 3.000 orang pemilih. Sedangkan provinsi yang berpenduduk lebih dari 15 juta harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 orang pemilih. Sekarang pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum. Sini ada gambar Panwaslu, yaitu Panitia Pengawas Pemilu.
seperti kita tahu tadi bahwa pemilu kita memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, supaya pemilu dapat memenuhi asas ini, maka penyelenggaraan pemilu harus disertai dengan suatu sistem pengawasan yang efektif. Nah, pengawasan dilakukan dengan membentuk sebuah panitia yang disebut Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu, mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan. Nah, Panwaslu ini dibentuk oleh KPU. Nah, ini Panwaslu ya. Panwaslu Provinsi dibentuk oleh Panwaslu. Panwaslu Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kecamatan dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten atau Kota. Panwaslu dari tingkat pusat sampai kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai, dan tugasnya itu berakhir selambat-lambatnya 1 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Lalu siapa saja atau unsur apa saja dalam Panwaslu ini? Yang pertama, Panwaslu terdiri dari unsur kepolisian, lalu kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan terakhir pers ya. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Panwaslu. Lalu apa saja tugas dari Panwaslu ini? Tugasnya antara lain mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Lalu yang kedua, menerima laporan pelanggaran peraturan perundangan pemilu, lalu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan yang terakhir meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya, kegiatan kampanye. Apakah kalian pernah menyaksikan kegiatan kampanye? Ya, peserta pemilu melaksanakan kampanye dengan cara mengerahkan massa sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan bahwa partainya memiliki banyak kader dan simpatisan. Tapi sekarang kampanye juga bisa dilakukan dengan cara dialog melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyiaran melalui radio atau televisi, dan juga rapat umum. Nah, ini ada beberapa gambar suasana kampanye partai besar ya. Nah, dalam pelaksanaan kampanye ini ada beberapa tindakan atau perilaku yang dilarang, yaitu mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 45. Lalu juga tidak boleh menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu yang lain. Juga tidak boleh menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat. Dan selanjutnya juga tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selanjutnya, pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara pemilu anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota itu diselenggarakan secara serentak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pemberian suara untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon di bawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara. Pemberian suara untuk pemilihan anggota DPD dilakukan dengan mencoblos satu calon anggota DPD dalam surat suara. Nah, di antara pemilih bisa jadi memiliki halangan fisik saat memberikan suara, seperti para tunanetra, tunadaksa, dan lain-lain. Mereka dapat dibantu oleh petugas Komite Penyelenggaraan Pemungutan Suara atau KPPS, ya, yaitu KPPS, Komite Penyelenggara Pemungutan Suara, atau orang lain atas permintaan pemilih. Baik petugas KPPS maupun orang lain tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilihnya. Setelah selesai pencoblosan surat suara oleh setiap pemilih, PPS segera menyiapkan acara penghitungan surat suara yang sudah masuk dalam kotak suara. Nah, ini surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara ya.
Nah, penghitungan suara dilakukan sedemikian rupa sehingga saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Selanjutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada masa Orde Baru dan juga sebelum tahun 2004, pemilihan presiden dilakukan oleh anggota dewan di MPR. Tapi, sejak pemilu 2004, presiden dan wakil presiden langsung dipilih oleh rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan bahwa rakyat bersungguh-sungguh terlibat dalam proses kedaulatan rakyat. Nah, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini, perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain pemilih, calon presiden dan wakil presiden, dan penetapan calon terpilih. Nah, pemilih ini siapa saja yang disebut pemilih? Yaitu warga negara Republik Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas pada hari pemungutan suara berlangsung atau sudah pernah menikah. Pemilu presiden dan wakil presiden juga diselenggarakan oleh KPU. Sementara kampanye dilakukan antara lain dengan cara pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, serta penyiaran melalui radio dan televisi, rapat umum, dan debat terbuka antar calon. Lalu adanya calon presiden dan wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat-syarat, ya. Syaratnya apa saja? Yang pertama, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Lalu yang kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri. Syarat selanjutnya, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugasnya, bertempat tinggal di dalam wilayah negara kesatuan RI, lalu telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, lalu terdaftar sebagai pemilih, memiliki daftar riwayat hidup, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, dan terakhir berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. Nah, ini adalah foto calon presiden dan wakil presiden kemarin ya, tapi sekarang sudah terpilih ya. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disebut juga pilkada. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur. Itu untuk daerah provinsi. Kalau bupati dan wakil bupati itu untuk daerah kabupaten, sedangkan wali kota dan wakil wali kota itu untuk daerah kota. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, tahukah kalian lembaga penyelenggara pilkada apa? Kalau pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD itu kan diselenggarakan oleh KPU. Maka pilkada diselenggarakan oleh KPUD, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diselenggarakan oleh KPUD provinsi dengan bantuan KPUD kabupaten atau kota. Nah, KPUD kabupaten atau kota berperan sebagai pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan tersebut. Karena persiapan pemilihan kepala daerah. Nah, tahap-tahapannya yang pertama adalah pembentukan panitia pemilihan. Nah, dalam pembentukan panitia pemilihan ini meliputi beberapa hal ya. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan kecamatan atau disingkat PPK. Lalu yang kedua, panitia pemungutan suara atau disingkat PPS. Selanjutnya, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau disingkat KPPS. Nah, PPK ini berkedudukan di kecamatan,
Tugas dan wewenangnya membantu tugas-tugas KPUD dalam melaksanakan pilkada, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS. Kalau PPS itu berkedudukan di desa atau kelurahan. Tugasnya melakukan pendaftaran pemilih, mengangkat mencatat pendaftar, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, dan menghitung suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Selanjutnya KPPS itu berkedudukan atau mempunyai tugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS ya, dan membuat berita acara hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPS. Selanjutnya pendaftaran dan penetapan pemilih. Syarat seorang warga didaftar sebagai pemilih sebagai berikut, yaitu berusia 17 tahun atau sudah atau pernah menikah, sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan, dan berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan. Itu adalah syarat pemilih untuk pemilihan pilkada ini ya. Nah, pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran. Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS atau desa atau kelurahan. Selanjutnya pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Nah, syarat-syarat seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia, lalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA atau sederajat, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana penjara, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya pelaksanaan kampanye. Nah, kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Kampanye ini dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyiaran melalui radio atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan debat publik atau debat terbuka antar calon. Selanjutnya, pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan ini meliputi pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil suara kepada PPS. Semua kegiatan ini dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Nah, bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang lainnya yang memiliki halangan fisik, Ketua KPPS dapat menugaskan anggota KPPS untuk memberikan bantuan dan anggota KPPS tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir, yang dimulai pukul 13.00 waktu setempat. Penghitungan suara dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Penghitungan suara ini dilakukan secara terbuka sehingga semua yang hadir dapat menyaksikan secara jelas. Oke. Nah, demikian penjelasan tentang pemilu dan pilkada. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya, pelajaran PPKN ini PH ya. PH-nya bab 1, 2, dan 3. Mohon teman-teman untuk mempersiapkannya dari sekarang. Oke, demikian dari Bu Santi. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.